Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia bersama keluarga Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami juga akan menjawab beberapa komentar yang masuk di kolom komentar channel Obor Edukasi Bapak Ibu. Banyak komentar-komentar atau pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu pensiunan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Di antaranya menyangkut masalah tentang gaji pokok Bapak Ibu yang naik 12%. Jadi tabel asli dari gaji pokok pensiunan PNS yang terbaru tahun 2024 Bapak Ibu, yang dasarnya adalah peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Nah, itu yang menjadi dasar dari gaji pokok yang ditetapkan oleh PT Taspen Bapak Ibu. Bagaimana dan seberapa besar kemudian untuk melihat besaran dari gaji pokok tersebut ada di mana? Nah, ini yang akan kami bahas Bapak Ibu. Selain gaji pokok tersebut, ada dasar juga yang menjadi legalitas Bapak Ibu tentang tunjangan yang diterima oleh Bapak Ibu pensiunan, baik itu tunjangan keluarga maupun tunjangan pangan. Nah, ini nanti kita akan jelaskan dasar yang menjadi acuan Bapak Ibu bahwa itu menjadi hak dari Bapak Ibu pensiunan. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Untuk tahun 2024 setelah kenaikan gaji pensiunan 12%, maka dasar hukum yang dipakai oleh PT Taspen untuk memberikan gaji pokok bagi para Bapak Ibu pensiunan itu adalah ini Bapak Ibu, peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Jadi nomor 8 tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda dudanya. Nah, ini yang menjadi dasar Bapak Ibu pemberian gaji pokok setelah naik 12% Bapak Ibu. Namun setelah kita telusuri Bapak Ibu bahwa peraturan pemerintah ini itu tidak mencantumkan lampiran karena di dalam isi diktum dari peraturan pemerintah nomor 8 2024 ini pasal 6 Bapak Ibu. Nah, ini pasal 6, di pasal 6 ada diktum atau pernyataan dari pasal 6 tersebut, isinya adalah selain diberikan pensiun pokok, penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini dasar yang dipakai oleh PT Taspen Bapak Ibu, oleh pemerintah, bahwa selain Bapak Ibu mendapatkan pensiun pokok tiap bulannya, juga mendapatkan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. Ini yang nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Kemudian di pasal 7 ayat 1, ketentuan tata cara pembayaran pensiun pokok, pensiun pegawai negeri sipil dan janda dudanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian ayat yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penetapan dan penyusunan pensiun pokok pegawai negeri sipil dan janda dudanya diatur dengan peraturan pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian. Nah, dari sini Bapak Ibu, yang menjadi dasar dari pemerintah kemudian
bahwa di dalam peraturan pemerintah ini tidak mencantumkan lampiran tentang tabel Bapak Ibu, tabel dari gaji pokok yang akan diberikan kepada Bapak Ibu pensiunan. Nah, di dalam ayat 2 pasal 7 ini, maka yang membuat nanti aturan pemberian nominal atau tabel dari gaji pokok untuk pensiunan PNS itu yaitu adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas di bidang manajemen kepegawaian. Nah, dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bapak Ibu. Nah, baru kita mencari peraturan yang dibuat oleh BKN tentang tabel atau struktur gaji pokok dari pensiunan PNS setelah naik 12% yang menjadi rincian penjelasan dari peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 ini Bapak Ibu. Nah, ini peraturan BKN tentang ini Bapak Ibu, Badan Kepegawaian Negara, peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk teknis, penetapan dan atau penyesuaian serta pemberian selisih pensiun pokok pensiun pegawai negeri sipil dan janda dudanya. Nah, ini yang menjadi dasar penjelasan dari PP nomor 8 tahun 2024 yaitu peraturan BKN nomor 2 tahun 2024 Bapak Ibu. Jadi ini dasar hukumnya. Bagaimana isinya? Isinya adalah seperti ini Bapak Ibu. Di pasal-pasal dalam peraturan BKN ini itu hanya menyebutkan turunan dari peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 tersebut. Nah, yang penting di sini di peraturan nomor 2 BKN nomor 2 tahun 2024 ini, nah ini berisi tentang, nah ini Bapak Ibu di lampirannya. Jadi lampiran ini yaitu contoh, sebagai contoh lampiran 1, jadi peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk teknis, penetapan dan atau penyesuaian serta pemberian selisih pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda dudanya. Nah, di lampiran ini Bapak Ibu, ini semua ada daftar pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil ini Bapak Ibu. Jadi ini ada daftar A1 yang berisi tentang daftar pensiun pokok pensiun pegawai negeri sipil golongan ruang 1A. Nah, di dalam lampiran ini sebagai contoh Bapak Ibu, lampiran 1 ini di sini dijelaskan bahwa ada tabel masa kerja. Jadi tabel masa kerja pensiun mulai ini tahun Bapak Ibu, ada bulannya khusus untuk golongan 1A ini 1A. Jadi ini mulai dari golongan 1A dari masa kerja 16 tahun ini Bapak Ibu. Jadi masa kerja 16 tahun 0 bulan, 16 tahun 0 bulan. Terus ke bawah ini terus Bapak Ibu ada masa kerja 17 tahun 0 bulan. Kemudian misalnya masa kerja 16 tahun 7 bulan, ini contohnya. Yang menjadi dasar Bapak Ibu ini gaji pokok sebagai dasar pensiun menurut peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 ini adalah gaji pokok terakhir sebelum Bapak Ibu pensiun. Jadi gaji pokok terakhir ini pensiun pokok Bapak Ibu. Jadi dari sini ini semua adalah gaji pokok terakhir sebelum Bapak Ibu pensiun. Nah, untuk mengetahui besaran, misalnya Bapak Ibu golongan 1, di golongan 1 Bapak Ibu sudah bekerja
16 tahun kemudian pensiun. Jadi misalnya ini 16 tahun 5 bulan misalnya, maka dilihat Bapak Ibu berapa pensiun gaji pokok sebelum Bapak Ibu pensiun. Jadi misalnya gaji pokoknya adalah 2 juta, ini contohnya 2.030.400 rupiah saat terakhir Bapak Ibu aktif, jadi gaji pokoknya. Maka gaji pokok untuk pensiunan ini Bapak Ibu kita tarik di sini, kemudian nah ini Bapak Ibu, jadi gaji pokok terakhir untuk yang akan diterima oleh Bapak Ibu adalah 1.637 Bapak Ibu 700 rupiah. Nah, itu gaji pokok yang akan diterima oleh Bapak Ibu sekalian setiap bulannya. Ini ke bawah terus Bapak Ibu sampai misalnya golongan 1A ini masih golongan 1A. Di golongan 1A itu, nah ini Bapak Ibu, jadi usia golongan 1A itu sampai misalnya Bapak Ibu berusia masa kerjanya itu sampai 30 tahun. Ini Bapak Ibu 30 tahun 0 bulan. Nah ini kemudian tadi Bapak Ibu terakhir gaji pokoknya adalah 2.030.400 rupiah. Maka gaji pokok pensiun itu ini Bapak Ibu, yaitu 1.635.700 rupiah. Nah ini Bapak Ibu yang menjadi dasar PT Taspen itu memberikan setiap bulannya untuk gaji pokok. Terus ke bawah Bapak Ibu, ini 1B sampai 4E Bapak Ibu. Misalnya kita ambil contoh golongan 3 misalnya golongan 3. Kita cari golongan 3. Nah, misalnya ini Bapak Ibu, golongan 3C. Golongan 3C misalnya Bapak Ibu masa pensiun, masa bekerjanya itu misalnya 18 tahun. Ini Bapak Ibu. Jadi terakhir golongannya 3C. Kemudian masa kerjanya 18 tahun 10 bulan misalnya Bapak Ibu. Jadi 18 tahun masa kerja 10 bulan. Jadi 18 tahun 10 bulan. Kemudian gaji pokok terakhir Bapak Ibu. Gaji pokok terakhir misalnya ini Bapak Ibu 3 juta saat aktif ya. Terakhir 3.878.500 rupiah. Maka berarti gaji pokok saat pensiun Bapak Ibu, gaji pokok saat pensiun itu adalah sebesar ini Bapak Ibu 1.827.600 rupiah. Golongan 3C masa kerja 18 tahun 10 bulan. Itu kalau gaji pokok terakhir saat aktif itu 3.878.500 rupiah. Ini tergantung, kalau misalnya Bapak Ibu gaji terakhirnya itu adalah 4.528.900 rupiah, masa kerja 18 tahun 10 bulan, maka gaji pokoknya adalah ini Bapak Ibu 2.139.600 rupiah. Nah itu untuk pemberian gaji pokok pada saat pensiun Bapak Ibu. Contoh tabel nominal rupiah di masing-masing ini ada golongan ruang untuk 4A ke bawah Bapak Ibu, terus ke bawah 4B, 4C, 4E. Nah ini 4E terakhir Bapak Ibu masa kerja 30 tahun 0 bulan. 30 tahun 4E 0 bulan. Jika Bapak Ibu terakhir berdinas, gaji pokoknya adalah 6.373.200 rupiah, maka gaji pokok dari pensiunannya adalah ini Bapak Ibu 4
Rp779.900. Selain gaji pokok untuk pensiunan PNS, di bawahnya juga ada daftar pensiun pokok untuk janda dudanya golongan 1 ini Bapak Ibu. Tabel untuk pensiun pokok, pensiun janda duda pegawai negeri sipil golongan 1 Bapak Ibu. Jadi untuk golongan 1 ini, kemudian ada golongan 2, kemudian untuk golongan 3, kemudian untuk golongan 4 ini Bapak Ibu. Berikutnya ada tabel untuk pensiun pokok, pensiunan janda duda yang ditinggal PNS meninggal Bapak Ibu. Jadi mulai golongan 1 ini, kemudian golongan 2, golongan 3, dan golongan 4 Bapak Ibu. Kemudian ini lagi daftar pensiun pokok orang tua dari pegawai negeri yang meninggal. Jadi pensiun untuk dilimpahkan ke orang tua dari PNS yang belum memiliki keluarga Bapak Ibu. Untuk golongan 1 ini daftar tabelnya. Tabel untuk pensiun pokok orang tua dari pegawai negeri sipil yang meninggal. Kemudian ini golongan 2-nya, kemudian ini golongan 3 dan golongan 4. Jadi yang kesimpulannya Bapak Ibu bahwa peraturan BKN nomor 2 tahun 2024 ini itu adalah dasar dari ditransfer oleh PT Taspen khusus untuk gaji pokok saja Bapak Ibu. Jadi gaji pokok saja mulai golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4, termasuk juga janda duda pensiunan, kemudian juga janda duda dari PNS yang meninggal. Jadi di sini dasarnya Bapak Ibu. Berikutnya adalah di mana dasar dari pembelian untuk tunjangan keluarga dan tunjangan pangan Bapak Ibu. Jadi untuk tunjangan keluarga tadi sudah dijelaskan di PP nomor 8 ini Bapak Ibu tentang bahwa setiap pegawai negeri sipil itu memperoleh gaji pokok dan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan ini Bapak Ibu. Nah dasarnya ini Bapak Ibu, untuk tunjangan pangan itu adalah dasarnya yaitu Keputusan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 1982, yaitu tentang tunjangan pangan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, penyedia pangan bagi pegawai perusahaan, dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar. Ini dasar hukumnya pemberian dari tunjangan pangan Bapak Ibu, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 1982. Nah kita lihat di isi keputusan presiden di pasal 4 Bapak Ibu. Jadi di pasal 4 ayat 1 isinya adalah kepada penerima pensiun beserta keluarganya diberikan tunjangan pangan dalam bentuk uang senilai 10 kg beras untuk setiap orang setiap bulan. Nah ini dasarnya Bapak Ibu, pasal 4 ayat 1 keputusan presiden tersebut. Kemudian ayat 2-nya kepada penerima pensiun yang menerima beberapa jenis pensiun tidak diberikan tunjangan pangan secara rangkap termasuk keluarganya. Kemudian yang ke ayat 3, harga beras sebagai dasar pemberian tunjangan pangan dalam bentuk uang untuk penerima pensiun ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi sampai sekarang Menteri Keuangan masih menetapkan bahwa untuk tunjangan pangan berupa beras ini adalah sebesar uang 72.000 Bapak Ibu 420 rupiah. Jadi 72.420 rupiah per orang Bapak Ibu. Jadi ini yang menjadi dasar dari Bapak Ibu pensiunan menerima tunjangan pangan
berupa beras Bapak Ibu. Kemudian berikutnya untuk tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga Bapak Ibu ini dasarnya adalah yaitu ini Undang-Undang ini Bapak Ibu, Undang-Undang nomor 11 tahun 1969, memang agak lama tetapi masih berlaku Bapak Ibu, yaitu tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai. Nah, di dalam pasalnya isinya Bapak Ibu yaitu di pasal 8 Bapak Ibu, ini di pasal 8 yaitu tentang tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan, dan lain-lain tunjangan. Ini Bapak Ibu dasarnya. Itu isinya di atas pensiun pegawai, pensiun janda duda, atau bagian pensiun janda, diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan, dan tunjangan umum atau bantuan-bantuan umum lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Nah, ini yang menjadi dasar dari pemberian tunjangan keluarga Bapak Ibu. Jadi pasal 8 Undang-Undang nomor 11 tahun 1969 Bapak Ibu, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda dudanya. Nah, untuk tunjangan keluarga suami atau istri itu besarannya adalah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan itu adalah 10% Bapak Ibu, 10% dari gaji pokok yang diterima oleh Bapak Ibu pensiunan. Kemudian untuk selain tunjangan suami istri yang termasuk dalam tunjangan keluarga, yang kedua adalah tunjangan anak Bapak Ibu. Nah, untuk tunjangan anak dasarnya itu adalah yang terbaru, yaitu Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 6 tahun 2024, itu tentang penjelasan ketentuan perpanjangan batas usia anak pegawai negeri sipil yang berhak menerima tunjangan keluarga. Pemberian tunjangan, isi suratnya pemberian tunjangan anak. Tunjangan anak dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang mempunyai anak yang disahkan, anak angkat yang berusia kurang dari 21 tahun dengan ketentuan bahwa anak tersebut ketentuannya belum pernah kawin, kemudian tidak mempunyai penghasilan sendiri. Kemudian yang ketiga, nyata menjadi tanggungan pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Nah, itu untuk dasar dari tunjangan anak Bapak Ibu. Jadi lengkap sudah Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu harus mencari dasar. Hampir lupa bahwa besar tunjangan untuk tunjangan anak ini adalah 2% dari gaji pokok Bapak Ibu. Jadi 2% dari gaji pokok yang diterima oleh pensiunan tersebut. Jadi itu Bapak Ibu dasar-dasar di mana Bapak Ibu harus mencari, mengetahui tentang hak Bapak Ibu, yaitu mulai gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, istri dan suami atau suami, serta anak, serta tunjangan pangan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.